قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Masih kita dalam pembahasan tentang rukun-rukunnya haji. Setelah kita bahas kemarin rukun haji yang paling utama yaitu wukuf ada di Arafah, maka setelah wukuf ada di Arafah, rukun haji berikutnya yang dibahas adalah tentang tawaf wa tawaful ifadah. Tawaf itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Itu hukumnya sunnah. Kapan kita masuk kota Mekah, mau dalam keadaan sedang berihram ataukah tidak, sunnah buat kita tawaf qudum. Makanya kadang-kadang kita lihat ada di televisi, di internet, ya kalau siaran live ada di Mekah, ada yang tawaf dalam keadaan pakai pakaian bebas. Nah, mungkin itu sedang melaksanakan yang namanya tawaf qudum. Atau mungkin mereka sedang melaksanakan namanya tahiyat masjid untuk Masjidil Haram. Tahiyat Masjidil Haram bukan sholat, tapi tahiyat Masjidil Haram dengan cara tawaf. Bukan 2 rakaat, tapi tetap 7 putaran, bukan 2 putaran. Tawaf qudum hukumnya sunnah. Ada yang disebut juga dengan tawaf wada. Kalau tawaf qudum itu tawaf selamat datang, hukumnya sunnah. Kalau tawaf wada, tawaf selamat tinggal, hukumnya wajib bagi siapapun yang mau keluar dari Makkah untuk melakukan yang namanya tawaf wada. Hukumnya wajib, tapi tidak termasuk rukun. Beda sama tawaf ifadah. Kalau tawaf wada nggak termasuk rukun. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan haji atau umroh keluar dari kota Mekah tanpa tawaf wada, sah hajinya, sah umrohnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia wajib bayar dam karena dia meninggalkan kewajiban. Seperti yang sudah pernah kita bahas, rukun sama kewajiban itu hukumnya sama-sama wajib, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau rukun, kalau ditinggalkan nggak sah hajinya, nggak sah umrohnya. Adapun kewajiban, nanti kita bahas apa saja kewajiban-kewajiban orang haji atau umroh itu. Kalau kewajiban itu kalau ditinggalkan nggak sampai berdampak kepada ketidakabsahan haji atau umroh, sah, tapi ada konsekuensi bayar dam, didenda oleh syariat. Apa dendanya? Nanti panjang. Tawaf qudum, tawaf wada. Ada yang disebut dengan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini tawaf rukun. Namanya rukun, ya harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nggak sah hajinya, nggak sah umrohnya. Kapan waktu pelaksanaan tawaf ifadah ini? Paling afdolnya setelah wukuf. Setelah wukuf di Arafah baru melaksanakan yang namanya tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah baru sa'i dan seterusnya. Nanti kita bahas. Itu tawaf ifadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya lah kalian melaksanakan yang namanya tawaf ada di Baitul Atiq. Apa Baitul Atiq itu? Ya Ka'bah. Nggak ada tawaf di selain Ka'bah. Manasik itu namanya. Tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf wada, tawaf qudum, ya hanya ada pelaksanaannya di Ka'bah. Ka'bah kenapa kok disebut dengan Baitul Atiq? Apa sih Atiq? Kalau bait jelas rumah. Kalau Atiq itu apa? Artinya adalah kebebasan. Artinya Atiq itu adalah kebebasan. Ada 2 versi di antara para ulama. Kenapa Ka'bah disebut juga dengan Al-Baitul Atiq? Versi yang pertama, karena Allah selalu memerdekakan Ka'bah dari kekuasaan orang-orang yang ingin menghancurkan. Nggak ada satupun raja misalnya, satupun penguasa, sedolim apapun mereka, untuk bisa diberi keleluasaan oleh Allah menguasai yang namanya Ka'bah, menghancurkan atau merendahkan dan menghinakan yang namanya Ka'bah. Abroha, ya, pasukan Abroha, pasukan gajah kan begitu.
Ada cerita menarik itu. Ketika sudah masuk di pintu kota Mekah saat itu. Ketika pasukan Abrahah sudah masuk ada di pintu kota Mekah, maka mereka memanggil Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, panggil sebagai sesepuh penduduk Mekah saat itu. Yang kebetulan saat itu beberapa onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib disandra, ditawan, dirampas, disita oleh Raja Abraha dan pasukannya. Jadi masuk ke kota Mekah, berbuat kezaliman di situ. Kemudian Abraha tanya, ada nggak sesepuh di sini, ketua kelompok kalian? Saya mau ketemu. Ada, namanya Abdul Muttalib. Panggil. Ketika sampai ada di hadapan Abraha, diceritakan dalam sebuah kitab, itu yang namanya Abraha ngelihat wajah Abdul Muttalib selaku paman, selaku kakek Rasulullah SAW, tanpa dia sadari spontanitas Abraha yang duduk dengan pakaian kebesarannya, dengan mahkotanya di atas singgasananya berdiri. Kaget itu. Ngapain saya berdiri? Lawang saya ini penguasa, adalah ketemu sama orang yang akan saya kuasai. Kaget. Dalam sebuah kitab disebutkan itu karena efek atau pengaruh daripada nur Nabi Muhammad yang ada di dalam tulang sulbi Abdul Muttalib. Jadi karena kewibawaan wajah Abdul Muttalib itu terpancar daripada nur Nabi Muhammad SAW, maka spontanitas yang namanya Abraha, yang dolim, yang berkuasa, yang duduk di atas singgasananya di hadapan pasukannya dengan segenap kekuatan yang dia punya, nggak terasa dia berdiri karena melihat kewibawaan daripada Abdul Muttalib. Sampai karena dia sudah terlanjur berdiri, malu. Loh, rojo kok dihadapi kok berdiri. Itu kan namanya ngasih hormat. Ya apa sih ini pasukannya ini? Maka untuk ngeles, Abraha bilang, kita ngomong berdiri aja ya. Padahal sebetulnya lapak ngatek. Cuman kadung berdiri, kita ngomong berdiri aja ya, untuk menunjuk gagahannya gitu. Tapi nggak bisa ditipu. Beberapa pasukan saat itu kaget loh. Ngapain berdiri? Duduk aja di atas singgasananya, biar dia yang berdiri. Kadung ngatek, kita ngomong berdiri aja. Panjang ceritanya. Sampai yang menarik, Abraha itu bilang kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, ketahuilah, kami datang ke sini bukan untuk main-main. Kami datang ke sini karena ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Terserah. Loh, kamu gimana sih? Kamu nggak dengar apa yang saya sampaikan? Dengar, kamu mau hancurkan Ka'bah? Iya. Ya sudah, terserah. Saya cuma mau minta kembali onta yang kamu rampas. Abraha kaget. Ini tak ketua kalian ini, sesepuh kalian, orang yang kalian tuakan begini dah. Nggak ada yang dia minta kecuali cuma ontanya. Geledek, badal kotanya mau diserbu. Ka'bah yang diagung-agungkan, yang dimuliakan mau diserbu. Yang dicari ontanya. Dijawab sama Abdul Muttalib, yang punya Ka'bah bukan saya, yang punya Ka'bah Allah. Tapi onta itu miliknya saya. Saya minta apa yang saya minta. Saya minta apa yang saya punya. Adapun Ka'bah urusannya Allah. Wes, kasih ontanya. Dikasih. Langsung Abdul Muttalib bilang, ayo kita naik ke atas bukit, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada pasukan Abraha. Yakin? Karena itu kakek nenek moyang, ayah ibu kakek nenek moyang Rasulullah SAW adalah mukminin, muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sudah ngomong begitu, Abdul Muttalib mengajak beberapa orang yang masih ada di seputaran Mekah, ayo kita naik ke tempat yang lebih tinggi ya, naik gunung sana, naik bukit sana, ayo kita lihat. Nih mereka mau nyerang Ka'bah, kita lihat Tuhannya Ka'bah berbuat apa kepada mereka. Terjadilah apa yang terjadi. Iya. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhiri surah. Terjadilah apa yang terjadi. Keyakinan daripada, makanya disebut dengan Baitul Atiq, tempat yang selalu dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam bentuk penguasaan, keserakahan dan seterusnya. Versi kedua di antara para ulama, kenapa Ka'bah
juga disebut dengan Baitul Atiq karena tidak ada orang yang tawaf ada di Ka'bah 7 putaran kemudian selesai dari tawafnya masih menyimpan dosa. Nggak ada. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan begini, man ata hadzal baita la yuridu illa iyyah fa tafa bihi tawafan kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang datang ke Ka'bah kemudian sempurna dia laksanakan sebuah tawaf 7 putaran, maka orang tersebut keluar atau selesai dari ibadah tawafnya seperti anak yang keluar dari rahim ibunya, suci bersih daripada dosa. Mudah-mudahan takdir kita bisa tawaf di sana, haji umrah insyaallah. Ya? Karena itu setiap orang yang tawaf ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ada beberapa pembahasan tentang syarat-syaratnya tawaf sebetulnya. Termasuk diantaranya adalah kita wajib menutup aurat, wajib untuk suci dari hadas, suci dari najis. Karena memang tawaf ini at-tawaf kata Nabi bimanzilatis shalah. Tawaf ini kedudukannya dalam syariat itu sama seperti sholat. Sebagaimana sholat wajib suci dari hadas, suci dari najis, tawaf juga begitu. Sebagaimana sholat wajib untuk menutup aurat, maka tawaf juga begitu, wajib untuk menutup aurat. Sebagaimana sholat wajib wudu, atau kalau junub wajib mandi besar, tawaf juga begitu. Illa ahallallahu fihi an-nutqa, hanya saja kecuali Allah halalkan di dalam tawaf yang namanya bicara. Ngomong itu nggak apa-apa. Agak sana, sini agak rame, boleh. Kalau sholat nggak bisa. Geser, rapat ya nggak bisa, batal. Kalau dulu orang kurang rapat deh, sekarang kurang kesanaan ya, kurang sana. Kalau dulu kurang rapat. Memang tidak Allah takdirkan sebuah musibah itu kecuali sebagai pengingat, alarm, reminder buat kita atas kesalahan kita di masa lalu. Karena kita ngeremehkan shock, akhirnya sekarang dibuat renggang sama Allah. Bukan kurang rapat, kurang renggang malahan. Karena dulu kita meremehkan ibadah di masjid, akhirnya sekarang Allah takdirkan masjid dibatasi. Kita yang bingung, masjidnya pernah bingung ada? Masjidnya nggak pernah bingung. Kita yang bingung, padahal kita dulu belum tentu aktif di masjid, belum tentu. Banyak hal yang kita remehkan daripada ibadah. Banyak hal yang kita remehkan. Akhirnya ditegur oleh Allah SWT dengan, ini kan corona misal. Corona ini kan rekayasa manusia. Iya, tapi bagaimana mungkin rekayasa manusia kalau enggak berdasarkan takdirnya Allah? Tetap Allah memperlakukan takdirnya di situ. Berarti ada maksud. Allah itu maha bijaksana, maha ada maksud dalam setiap takdirnya. Tidak mungkin Allah takdirkan sesuatu apapun, kejadian kecil maupun kejadian besar, takdir kecil, takdir besar ada di muka bumi dan dunia, kecuali ada maksud, ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah di situ. Ya, salah satu tujuan Allah takdirkan satu musibah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah akan diangkat. Masalahnya anak muda yang kangen sama biskup lebih banyak daripada yang kangen sama masjid. Ya nggak diangkat sama Allah. Pernah kan saya sampaikan, masalahnya kita ini lebih antisipatif dengan masker daripada dengan istighfarnya, daripada dengan sholawatnya. Bukan saya ngomong pakai masker salah loh ya, bukan. Cuman akan menjadi naif kalau kita mengandalkan ikhtiar dohir sampai melupakan ikhtiar batin. Naif. Kita percaya sama dokter tapi nggak iman sama Allah, itu namanya. Nggak apa-apa percaya sama dokter, memang punya ilmunya, tapi tidak mengalahkan keimanan kita kepada Allah.
Kalau seandainya kita ini ahli sedekah, misalnya ringan tangan, insya Allah diangkat ini bala. Nah, kita enggak tetap medit masalah. Enggak diangkat. La'allahum yarji'un. Allah timpakan satu musibah agar kita kembali kepada Allah. Zikir, istighfar, sholawat, Al-Quran itu adalah merupakan maskernya kita, ikhtiar batinnya kita. Tangan, hand sanitizer, cuci tangan, dan seterusnya. Bagus, nggak ada masalah. Tapi selalu menyentuh yang haram. Yang bukan mahramnya disentuh terus bebas. La'allahum yarji'unnya mana? Iman sama hand sanitizer tapi nggak iman sama Al-Quran namanya. Nggak diangkat balanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak diangkat, kecuali mungkin terangkat ini bala, tapi akan datang bala yang lebih besar daripada ini. Terus begitu. Kita selalu cek suhu, tapi nggak pernah introspeksi diri setiap malam. Tetap yang doyan ngerasani wong ya doyan ngerasani wong. Tetap yang melihat yang haram menjadi hobi ya tetap dia melihat yang haram, udah terus. Iya. Nggak akan diangkat ini bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diceritakan ketika awal mula kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau melaksanakan haji beserta para rombongan, para sahabat yang lain. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid, sampai berdiri di depan Hajar Aswad. Orang itu kalau mau tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad. Kan ada 4 sisi, ada 4 siku. Nah, dimulainya titik nolnya itu mulai dari Hajar Aswad. Masuk masjid, namanya orang mau haji, masuk masjid mau tawaf. Ini ya mau tawaf. Ketika masuk masjid, Sayyidina Umar beserta rombongan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah saat itu. Ketika masuk masjid mau memulai tawaf, berdiri depan Hajar Aswad. Seraya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan begini, ngomong sama Hajar Aswad, diajak ngomong nih Hajar Aswad. Innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitun nabi yugabbiluka ma gabbaltuk. Kamu ini cuma batu Hajar Aswad. Kamu ini cuma batu. Hajar Aswad ini termasuk 5 benda yang turun dari surga bersamaan dengan turunnya Nabi Adam. Hajar Aswad. Kemudian cincinnya Nabi Sulaiman, kemudian tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian bukhur kayu ud, ya bukhur yang biasanya buat wewangian, ya tapi bukan menyan Arab itu, bukan bukhur, ada kayu khusus yang kalau dibakar keluar minyaknya, kemudian baunya wangi. Kemudian termasuk daun-daun daripada pohon tin, watini wazaitun, daun-daun pohon tin itu untuk menutup auratnya Siti Hawa dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ya, menutup. Nah itu 5 benda ini turun dari surga bersamaan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sayyidina Umar bilang, kamu ini cuma batu, nggak ngasih madarat, nggak ngasih manfaat. Kata Sayyidina Umar, saking hanya saja Rasulullah SAW itu pernah mencium kamu, maka aku cium kamu. Kan sunnah ya, kalau kita di depan Hajar Aswad cium itu kan sunnah. Kalau bisa dicium langsung, ya. Kemudian ditempelkan dahi kita di atas Hajar Aswad tersebut, dicium tanpa bersuara, ditempelkan, ya, di dahi. Kalau nggak mampu, maka sentuh pakai tangan. Kemudian bekas sentuhannya cium. Ya, kalau nggak mampu, tongkat. Kalau misalkan kita bawa tongkat, tempelkan ke Hajar Aswad, bekas tongkat yang menempel langsung dengan Hajar Aswad, cium. Kalau nggak mampu, kasih isyarat dari jauh dengan tangannya, kemudian cium. Jelas ya? Kamu cuma batu, nggak ngasih madarat, nggak ngasih manfaat ke Sayyidina Umar. Saking Nabi itu pernah nyium kamu, ya aku cium kamu. Coba Nabi ini nggak nyium kamu, lah apa? Dalam waktu. Ini bukan berarti Sayyidina Umar nggak tahu hal ehwalnya Hajar Aswad, tahu. Cuman Sayyidina Umar itu khawatir, takut terbawa dengan memori masa jahiliyah yang pernah nyembah batu, nyembah berhala, nyembah patung gitu loh. Tapi Nabi mencium kamu, ya aku cium kamu, aku cium kamu. Makanya dalam ayat yang lain
beberapa sahabat itu ragu mau melaksanakan sa'i. Beberapa sahabat mau melaksanakan sa'i itu ragu. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Kenapa ada sa'i? Safa Marwah. Kemudian kenapa kok sahabat? Jadi ceritakan dulu itu ada 2 berhala. Satu di Bukit Safa, satu di Bukit Marwah. Nah, ketika difardukan yang namanya sa'i, beberapa sahabat takut terbawa memori. Kok begini ya? Waduh, nanti akhirnya ada orang yang menyalahgunakan ritual sa'i ini. Tapi akhirnya turun ayat. Minggu depan kita bahas. Walhasil Sayyidina Umar bilang, kamu cuma bacakin dicium sama Nabi, aku cium, kamu coba enggak, aku enggak. Kamu batu yang enggak ada madaratnya, enggak ada manfaatnya. Ditegur sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wahai Amirul Mukminin, jangan kamu mengucapkan begitu. Ini batu bermanfaat. Ini batu bermanfaat. Tanya Sayyidina Umar, dari mana? Wahai Ali, kamu katakan bahwa batu ini bermanfaat. Dulu ketika kita masih di alam arwah, masih berupa dzurrah, benih. Dzurrah itu artinya benih. Masih dalam arwah. Kita kan pernah ditanya sama Allah, kalian kira-kira kalau hidup di atas dunia mengakui saya sebagai Tuhan enggak? Kita sekarang boleh lupa, tapi nanti di akhirat kita ingat itu. Sehingga Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ada Tuhan kalian? Apa jawaban mereka semuanya? Bala syahidna. Ya Allah, jika engkau takdirkan kami terlahir di muka bumi di atas dunia, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Tapi akhirnya apa? Ada yang kafir kan? Yang nggak percaya sama Allah ada. Ada yang percaya sama Allah tapi menyekutukan Allah. Ya, menganggap Allah itu punya anak, punya istri dan seterusnya. Ada yang yakin sama Allah tapi juga percaya sama dukun. Yakin sama Allah, cuman yakin sama kembang 7 rupa, misalkan macam-macam. Wow, versinya macam-macam sudah kesyirikan itu. Alhasil, mereka lupa dengan itu semuanya. Tapi nanti di akhir diputar videonya, ingat di alam arwah baru pernah mereka mengatakan hal seperti itu. Kata Sayyidina Ali, ucapan bala syahidna, ya kami bersaksi ya Allah, kami berjanji jika engkau takdirkan kami lahir, kami akan beriman kepadamu. Itu ucapan itu kan Hajar Aswad itu ada di surga dulu ya. Ucapan itu Allah titipkan kepada Hajar Aswad. Allah titipkan kepada Hajar Aswad. Nanti ketika Hajar Aswad turun di dunia, maka Hajar Aswad ini memberikan manfaat dengan menjadi saksi siapa yang telah memenuhi janji mereka dan siapa yang telah mendustakan janji mereka. Nanti di akhirat akan bersaksi itu Hajar Aswad. Fulan bohong ya Allah, fulan dusta ya Allah, fulan kafir ya Allah, fulan menyekutukan engkau ya Allah. Tapi ada juga Hajar Aswad mengatakan fulan beriman sesuai dengan janji mereka ketika dalam arwah ya Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Nih, apa kata Sayyidina Umar? Wah, memang kalian ahlul bait, keluarga Nabi ini diberi ilmu yang gak sedikit. Memang kalian ahlul bait diberi ilmu yang gak sedikit, alias banyak, lebih daripada apa yang kami punya. Tentang Al-Quran kalian itu punya ilmu lebih. Makanya kalau kita belajar hadis, dikatakan apa? Rasulullah SAW itu memiliki 2 pusaka. Yang kalau kita berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Nabi di Telaga Kautsar. Apa itu? Kitabullah wa itrati. Kitabullah Al-Quran, wa itrati, anak cucu keturunanku. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kenapa? Apa korelasinya antara Kitabullah dengan Ahlul Bait, anak cucu keturunan Nabi? Ya ini, karena mereka Ahlul Bait, anak cucu keturunan Nabi, diberi kelebihan oleh Allah dalam pemahaman Al-Quran lebih daripada yang lain. Sehingga siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran sesuai yang difahami oleh Ahlul Bait, kita belajar ilmunya ngambil sanad daripada anak cucu keturunan Nabi. Yang mereka anak cucu keturunan Nabi ini tidak mengambil ilmu kecuali sumbernya dari Al-Quran. Referensi utama mereka, rujukan utama mereka adalah Al-Quran. Lan tadillu ba'di abada, kata tidak mungkin kalian tersesat selamanya. Paham ya? Sampai saking seringnya Sayyidina Ali itu memberikan masukan, kritikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sampai pernah Sayyidina Umar bilang apa? Laula Ali lahalaka Umar.
Sungguh kalau bukan karena Ali, niscaya binasa, hancur nih Umar nih. Kenapa? Keliru. Tapi karena dibenarkan sama Ali, akhirnya benar. Pernah sekali waktu ketika khutbah Sayyidina Umar di atas mimbar. Ketika khutbah di atas mimbar, beliau tanya kepada yang hadir, termasuk Sayyidina Ali saat itu ada. Menurut kalian, jika saya sebagai pemimpin khalifah Amirul Mukminin melihat satu perbuatan mungkar, apakah cukup kesaksian saya untuk amar ma'ruf nahi munkar terhadap kemungkaran tersebut? Nggak ada yang berani jawab. Saat itu sahabat. Kenapa? Satu, Sayyidina Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin. Yang kedua, ilmu Sayyidina Umar ini juga luar biasa. Nggak nanggung. Nggak ada yang berani jawab. Sayyidina Ali ngacu. Untuk melakukan yang namanya hisbah, amar ma'ruf nahi munkar terhadap perbuatan munkar, nggak bisa hanya satu orang yang bersaksi, walaupun dia punya pangkat jabatan sekelas khalifah sekalipun, kecuali Nabi. Terus gimana Ali? Ya minimal harus ada 2 orang yang bersaksi bahwa fulan telah minum khamar, fulan telah judi, fulan telah mencuri, fulan, kecuali dalam urusan zina minimal harus 4 orang laki-laki menjadi saksi. Langsung apa bilang Sayyidina Umar? Betul ucapan Muhammad. Coba saya nggak tanya, hancur saya. Untung saya tanyain. Alhamdulillah. Coba kata aku keliru bisa nabi. Balik itu. Iya, cerita kasus di mana Sayyidina Umar itu bukan salah, tapi belum sempat berbuat, kemudian diperingatkan sama Sayyidina Ali. Sampai karena seringnya, sungguh kalau bukan karena Ali, hancur nih Umar. Nah, kemudian dari sini bisa kita pahami, nyium Hajar Aswad. Apa perlunya kita nyium Hajar Aswad? Kalau nggak bisa nyium langsung, sentuh dengan tangannya, kemudian cium bekas tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Nggak ada lain kecuali memang ada keberkahan di situ. Dan kita ini nggak boleh anti dengan keberkahan. Kita ini hidup nggak bisa lepas daripada keberkahan. Apa sih berkah? Ngambil berkah, ngalap berkah itu apa sih? Ngalap berkah itu adalah kita mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah, itu juga bisa disebut dengan tabarruk. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Saya mau tanya, Hajar Aswad bukan syiarnya Allah? Apakah Hajar Aswad tidak termasuk daripada ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah? Bukankah sering kita dengar dan kita juga percaya dulu Hajar Aswad warnanya putih, tapi kemudian karena banyaknya dosa, menyerap dosanya manusia demikian banyak sampai berubah warnanya jadi hitam. Kita percaya dengan itu. Kita juga tahu bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Gimana ceritanya? Ya kita percaya dengan itu semuanya. Ya. Berarti ketika kita memuliakan Hajar Aswad dengan caranya Nabi mencium, memberikan isyarat, menyentuh dan seterusnya, ya berarti kita ini sudah mengambil berkah daripada Hajar Aswad, sebagaimana Nabi SAW juga mengambil berkah daripada Hajar Aswad. Pelang Hajar Aswad ngasih manfaat kok nanti di akhirat, menjadi saksi baik, tapi ada kalanya juga menjadi saksi buruk buat orang-orang kafir. Rasulullah SAW, ya, keberkahan itu macam-macam. Ada keberkahan itu yang berkaitan dengan tempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran gimana? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Pertama kali rumah bait yang Allah letakkan takdir ada di muka bumi itu adalah Makkah maksudnya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang mana bait tadi itu dalam keadaan penuh dengan berkah. Ada kalanya berkah itu berkenaan dengan tempat. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ini ya, sering kita dengar, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, melakukan beliau perjalanan dari Makkah kepada Baitul Maqdis. Nah, di tengah jalan itu Rasulullah berhenti di beberapa tempat. Untuk apa? Sholat 2 rakaat. Ketika Rasul naik buruk, kemudian Jibril sebagai guide
sebagai tour guide, pemandu wisata, dunia akhirat. Rasulullah SAW memerintahkan Buraq turun. Kemudian Jibril alaihissalam bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholatlah engkau 2 rakaat. Sholat Rasulullah 2 rakaat. Setelah salam ditanya sama Jibril, apakah engkau tahu wahai Rasul, ini tempatnya siapa? Kenapa aku suruh engkau untuk sholat di sini 2 rakaat? Nggak tahu. Allahu a'lam, wahai Jibril, ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Apa perlunya Rasulullah tempatnya berkah, gudangnya berkah, ngalap berkah daripada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam? Dan kalau sekarang tempat lahirnya Nabi udah nggak jadi apa-apa sudah. Mungkin sudah ada WC-nya di dalam, sudah jadi tempat buang hajat dan seterusnya. Ketika Isra dan Mi'raj, perintah turun. Begitu juga melanjutkan perjalanan Rasulullah. Ketika melanjutkan perjalanan itu Rasulullah SAW, Rasulullah perintah untuk turun lagi. Buraq turun, kata Jibril. Rasulullah, sholatlah engkau di tempat ini 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, salam Rasulullah. Setelah salam ditanya, tahu nggak ya Rasul, engkau ini sekarang sholat ada di mana? Nggak tahu. Ini adalah Bukit Tursina, Wattini Wazaitun wa Turi Sini. Bukit Tursina, bukit di mana Nabi Musa alaihissalam bermukalamah secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Ngalah berkah juga tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita seperti itu. Malah dalam kitab Tabarrukus Sahabah, dalam kitab Tabarrukus Sahabah diceritakan begini, pernah sekali waktu dalam perang Badar, ketika Rasulullah SAW ngatur sof, ngatur barisan para sahabat ketika akan perang Badar. Kemudian Rasulullah menggunakan tongkatnya untuk meluruskan sof, cambuk kecil-kecilan gitu, lurus. Akhirnya ada di antara sahabat itu yang namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Sawad ini memajukan bagian perutnya untuk kena pukul daripada tongkatnya Rasulullah SAW. Sengaja tapi memang niat. Ya Rasulullah sakit, katanya Sawad. Mau perang ini, perang Badar. Ya Rasulullah sakit. Ya kan kalau sakit boleh balas dong. Kalau sakit boleh balas dong. Sakit tak? Sakit ya Rasul. Mau balas? Iya ya Rasul. Loro. Niat tadi memang. Ya sudah, ini tongkatnya. Pukul saya. Ya Rasul, saya tadi kena pukul bagian perut yang tersingkap oleh baju. Ya buka dulu bajunya Anda ya Rasul. Saya kepukul sakit ketika dalam keadaan kena bagian perut yang tersingkap oleh baju. Ya Anda kok pakai baju? Buka dong. Tetap tertutup aurat ya, tetap dibuka sama Rasulullah. Lihat ya Rasulullah ya. Coba kalau kita orang ajar gitu ya. Mosok sengojo. Ya Rasulullah. Oh iya. Kenapa? Bukan karena apa. Rasulullah itu nggak mau dituntut oleh manusia nanti di akhirat. Padahal Rasulullah, kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada dosa yang lebih besar. Mending kita punya dosa kepada Allah 70 dosa daripada kita punya dosa kepada manusia 1 dosa. Kenapa? Kalau Allah yang didulukan maafnya, kalau manusia yang didulukan adalah tuntutannya. Apalagi nanti di akhirat genting-gentingnya keadaan. Mau kecil kedoliman kita kepada orang dituntut sama orang yang pernah kita dolimi, dengan mulutnya kita, dengan matanya kita, dengan telinganya kita, dengan tangan kakinya kita, dituntut sama mereka. Kenapa? Mungkin gara-gara saya nuntut dia, saya selamat. Kan pernah Rasulullah bilang, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Oh, orang yang bangkrut itu yang menjual barang harga kulaknya misalkan 2 juta di 2 juta ya Rasul. Bukan. Ada lagi yang bilang yang besar hutang daripada aset, besar pasak daripada tiang. Bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa gunung daripada pahala. Tapi dia nggak takdir masuk surga. Kenapa? Dituntut, habis pahalanya diberikan kepada mereka yang pernah didolimi. Ketika sudah habis pahalanya, masih banyak yang ngantri untuk nuntut dia. Gimana caranya? Maka kesalahan, dosa-dosanya orang-orang yang pernah didolimi ditimpakan balik kepada orang yang pernah dolim tadi itu. Sehingga yang terdolimi masuk surga, yang dolim masuk neraka.
kuali, bangkrut dari tumpukan pahala menjadi gunung daripada dosa. Kuali keadaannya, bangkrut, ya kolaps. Tapi di akhirat, nanti di akhirat bukan waktunya kita untuk menebus kesalahan kita dengan dinar dan dirham. Kalau di sini kita, oh ya saya maaf ya, nggak sengaja nyerempet, nyenengan jatuh, nih uang 500.000 buat menggunakan sepeda, bisa. Nanti di akhirat nggak berlaku dinar dirham. Yang ada sebagai alat tukar satu adalah dosa dan pahala. Dosa dan pahala itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir nanti dituntut. Khawatir. Saya mau tanya, mending bayar utang kelebihan apa kekurangan? 1 juta apa 1,5 juta ya? Kira-kira enak bayar mana nih? Seharusnya 1,5 juta. Mek abot ya. Jelas itu ya. Koyo 1 juta koyo 1 juta. Ngotot mana? Begitu ditokno bone, oh iya 1,5 juta. Kalau Rasulullah ibarat nih, mending saya disakiti daripada saya menyakiti. Mending saya disakiti. Misal ternyata memang nggak sakit sebetulnya pukulnya Rasulullah itu, cuman karena dia ngaku sakit. Lah sakit ini kan nggak tahu. Kita ketika mukul gak loro loh, yang dipukul siapa? Kok kita yang ngomong gak loro? Ya sudah dipukul, dibuka oleh Rasulullah SAW. Ya, dibuka oleh Rasulullah SAW. Apa responnya Sawad bin Ghaziyah? Dipeluk dan perut Rasulullah dicium. Selesai. Bukan Rasulullah apa-apaan, enggak. Ingkar Rasulullah, enggak. Dan Rasulullah enggak mungkin ragu kalau memang itu perbuatan mungkar, pasti dinasihati oleh Rasulullah. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Contoh, ada sahabat itu karena kagum melihat kewibawaan dan ketampanan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sampai sujud. Ya kan? Ada sahabat sampai sujud, dilarang sama Rasulullah, jangan sujud. Kalau seandainya ada manusia boleh sujud kepada manusia, istri boleh sujud, wajib sujud kepada suami kalau ketemu. Tapi karena manusia nggak boleh sujud kepada manusia, walaupun kepada nabinya nggak boleh sujud. Diingkari sama Rasulullah, berlebihan. Tapi karena mencium perut ini bukan sesuatu yang berlebihan, maka dibiarkan sama Rasulullah sampai puas. Selesai, tutup sama Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah, Sawad, kenapa kamu lakukan seperti ini? Ya Rasulullah, ini perang Badar ya Rasul, 1 lawan 3. Mungkin ini perjumpaan saya terakhir dengan engkau. Saya ingin sesuatu yang terakhir kali sebelum saya syahid adalah mencium atau nempelnya tubuh saya, kulit saya dengan tubuh Anda ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Sodaqta anta ya Sawad. Betul ucapan kamu ya Sawad. Dibenarkan, bukan hanya didiamkan, diiyakan. Ya, mendapat legitimasi langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi tabaruk nggak ada masalah. Banyak riwayat hadis sahih yang menjelaskan bagaimana diceritakan Rasulullah kalau wudhu nggak ada 1 tetes pun yang terjatuh ke tanah daripada air bekas wudhunya kecuali sudah nempel di tangan para sahabat. Sehingga kalau sebagian sahabat yang lain telat, maka mereka mencari bekas basuhan wudhunya Rasul yang nempel di tangannya para sahabat. Diusapno semuanya. Khalid ibn Walid ketika perang Yarmuk, perang selesai, perang Yarmuk, perang yang luar biasa. Ketika selesai perang, belan-belan ini Khalid ibn Walid ini, panglima perang, nyuruh anak buahnya sahabat yang lain dan beliau pribadi untuk nyari yang namanya kopiah yang ketika perang dipakai karena berkecamuk jatuh. Kopiah, pikir penutup kepala yang mahal misalkan atau apa, dicari ternyata kopiah yang usang, bulat bisa, bulat, gledek, perang soro-soro, totoan nyowo, mek golek kopiah usang. Tanya sahabat, Khalid, adalah cuman kopiah yang usang begini. Bukan kopiahnya, buka sedikit, ini loh, rambutnya Rasulullah SAW. Aku pernah ketika Rasulullah potong rambut, berebut dengan sahabat yang lain untuk mendapatkan potongan rambut Rasulullah, dan aku termasuk orang beruntung. Ketahuilah setiap aku perang, aku ngambil berkah daripada rambut ini. Nggak pernah aku perang kecuali kalah, nggak pernah aku perang mengalami kekalahan, selalu menang karena berkat rambut ini. Makanya aku cari, kalau enggak besok perang kalah aku. Lihat, Ummu Sulaim juga begitu. Pernah sekali waktu Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim nggak ada di rumah. Ketika nggak ada di rumah, Rasulullah tidur. Nah, dulu kasurnya orang itu dari kulit, panas kan, Mekah.
Oh ya, Mekah itu sudah panas cuacanya, kemudian ranjangnya terbuat dari kulit. Wah, keringetan Rasulullah. Karena kulit itu nggak gampang nyerap air, sehingga ada yang menggenang walaupun sedikit. Keringat Rasulullah seperti yang kita tahu, baunya wangi. Oh, Rasulullah itu idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra bi. Rasulullah itu kok sudah lewat satu kampung, udah jam-jaman yang lalu lewat berlalu. Rasulullah SAW sahabat lewat, loh, kapan Rasulullah lewat sini? Kenapa? Baunya cepat nempel. Rasulullah barusan lewat sini ya. Loh, kok tahu kamu ini baunya? Oh iya, sekian jam yang lalu, tadi pagi, tadi siang, padahal malam masih kecium baunya. Itu kalau lewat. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah kalau sudah duduk di satu majelis agak lama, kalau tadi cuma lewat, kalau duduk bau wangi keringat Rasulullah SAW nempel di tempat tersebut berhari-hari. Sahabat masuk satu tempat, loh, kok ada bau wangi khas Rasulullah ya? Oh iya, seminggu yang lalu Rasulullah di sini masih ada baunya. Nah, kalau kita kan kecutnya khas, kecutnya kita. Wah, apal sudah kalau kita ini Pak Fulan atau Bu Fulana, apal wis. Ini ya masih diubah kelambi ini tetap mampu ya. Walhasil Ummu Sulaim bau keringat Rasulullah, ngambil botol. Rasulullah masih tidur itu. Kemudian ditepikan gitu. Iya. Minyaknya dimasukkan ke botol. Kaget Rasulullah. Kaget Ummu Sulaim, ngapain? Ngambil berkah dari keringat Anda ya Rasul. Ngambil berkah dari keringat Anda ya Rasul. Ya Allah. Karena itu kita nggak bisa lepas daripada berkah. Jangankan orang seperti kita. Imam Syafi'i butuh berkah dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali waktu Imam Syafi'i nyuruh satu muridnya, menyuruh satu muridnya untuk pergi ke Ahmad bin Hanbal. Bilang ya sama Ahmad bin Hanbal, ini surat suruh baca. Kemudian kamu wahai muridku tunggu apa jawaban Ahmad bin Hanbal. Siap wahai guru, berangkat. Ketika sampai ada di Baghdad, ini ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian menyampaikan surat. Wahai Imam Ahmad, ini adalah surat daripada guru kita Al-Imam Syafi'i. Sudah kamu baca belum? Belum. Oh ya sudah, dibuka. Kemudian dibaca. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nangis. Tahu nggak kamu apa isinya ini, kata Imam Ahmad? Nggak tahu, saya nggak pernah baca, nggak pernah buka. Semalam Imam Syafi'i mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah titip salam sama saya, kata Imam Syafi'i. Rasulullah titip salam sama saya. Kemudian Rasulullah ngasih kabar kepada saya, kabar gembira. Apa? Bahwa saya akan mati syahid. Akan datang satu masa, wahai Ahmad, kata Rasulullah, yang kamu oleh penguasa yang hidup di zaman itu dipaksa untuk mengatakan Al-Quran ini makhluk. Al-Quran ini makhluk. Maka kamu jangan jawab, jangan mengiyakan ucapan mereka, dan kamu akan mati karena sebab itu syahid. Nangis tapi seneng. Nah, kalau kita kan, waduh, mimpi buruk masih syahid ya. Padahal kabar dari Rasulullah. Muhammad seneng. Akhirnya nulis surat sebagai jawaban kepada Imam Syafi'i beserta dengan gamis yang nempel dengan kulit Imam Ahmad bin Hanbal. Datang ketika sampai ada di Mesir. Ini murid Imam Syafi'i. Ditunggu sudah Imam Syafi'i. Gimana? Ketemu sama Ahmad bin Hanbal. Ketemu, wahai guru. Apa jawabannya? Ini suratnya saya nggak baca. Terus apa lagi? Ini gamis pakaian yang dipakai langsung, yang menempel langsung dengan kulitnya Ahmad bin Hanbal. Mana? Ambilkan air, ambilkan baskom. Dikucek ya, sekedarnya. Kemudian ambil berkahnya Ahmad bin Hanbal. Ambil berkahnya Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ngambil berkah daripada muridnya, ambil berkahnya. Sampai Imam Syafi'i pun juga ngambil berkahnya. Dibuat raup, ada riwayat sampai diminum bekas cucian gamis bajunya Imam Ahmad diminum sama Imam Syafi'i dan beserta murid yang lain. Kenapa? Ahmad bin Hanbal dapat kabar gembira langsung dari Rasulullah SAW. Ini orang soleh. Berarti kalau kita ngambil berkahnya, wah, manfaat itu. Itu berkah. Jadi nggak ada yang salah dengan ngambil berkah. Itu ajaran gitu. Itu ajaran Islam itu, berkah itu. Selama tidak sampai kita mengkultuskan. Menganggap ada yang lebih bisa memberikan manfaat daripada Allah.
Selama kita tidak beranggapan bahwa oh fulan itu orang yang bisa ngasih kita berkah tanpa izin dari Allah, kafir hukumnya. Nggak boleh. Setiap waktu ada berkahnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turun Al-Quran ada di malam yang penuh berkah, Lailatul Qadar. Malam yang berkah, jelas. Bagaimana tidak? Ibadah di situ semalam pahalanya hampir setara dengan 84 tahun. Berkah gimana? Nggak berkah gimana? Mengena kepada tempat, bagian tubuh tertentu, pakaian orang tertentu, mengena kepada waktu, dan seterusnya. Itu semuanya makhluknya Allah. Memang ada makhluk-makhluknya Allah yang Allah muliakan, dan karena dimuliakan Allah di situ ada berkah. Di situ ada berkah. Nah, jadi intinya saya mau menyampaikan ini bahwa barokah itu ada. Kita nggak bisa mengingkari keberkahan. Kalau kita mengingkari keberkahan berarti kita sudah menafikan kemuliaan sesuatu yang Allah titipkan kemuliaan itu kepada sesuatu tersebut. Kita menafikannya. Allah kepingin kalau kita menafikan, nggak bisa. Nggak bisa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, Imam Syafi'i dan seterusnya, para sahabat Khalid bin Walid dan seterusnya, Sawab, itu semuanya terangkum ada dalam kitab Tabarrukus Sahabah dan banyak kitab yang lain yang disebutkan dalam kitab tafsir, kitab hadis, bahkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya juga menyebutkan satu bab tertentu yang disebut dengan bab tabarruk, bab nalap berkah. Nggak ada masalah dengan cuma yang paling penting jangan sampai kita menomorduakan Allah. Titik. Batasannya hanya di situ. Nah, itu mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya umur, berkahnya sehat, berkahnya ilmu, sehingga zahir batin kita selamat, dunia akhirat kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.